Anakku yang tapi menyewa bocor, mampu biasa-biasa kan perlu kita lihat keabsahannya. Karena ada orang yang lebih bagus dari kita ini. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW ini diangkat menjadi rasulnya. Jadi diangkat menjadi rasul, sebelumnya rasul itu sudah menyendiri sebelum turun wahyu yang pertama. Jadi waktu turun wahyu yang pertama, malaikat Jibril mengatakan apa? Ikra, bacalah ayat Muhammad. Ikra sampai berapa kali? Kita tidak menafsirkan ayat ini, tetapi kita akan menceritakan bagaimana proses Rasulullah SAW sehingga bertemu dengan orang Bani Nawfal. Karena takutnya Rasulullah itu, dia langsung pulang ke rumah dan menyelimuti dirinya. Apa kata Rasulullah? Ini ada di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah dikarang oleh Ibnu Hisham. Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah takut seperti takutnya saya hari ini. Saya tidak pernah melihat orang kecuali saya lihat hari ini yang sangat mengerikan sekali. Itu pernah takut. Ketika itu apa? Begini saja kata istrinya Khadijah. Kita pergi ke keponakan saya. Rupanya keponakan Khadijah. Itu yang biasa kita dengar namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal takut mahal beliau kan mahal. Jadi mata sudah kata muda, orangnya sudah tua. Apa kata Waraqah bin Nawfal kepada Khadijah? Ada apa Khadijah? Jadi Khadijah mengatakan, ya wahai keponakanku, ini suamiku ini melihat hal-hal aneh. Ditanya oleh Waraqah bin Nawfal, hal aneh bagaimana kamu lihat? Ada seseorang yang bentuknya begini gitu. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Hadza namusul ladzi unzila ala Musa. Itulah Jibril yang dulu pernah turun membawa wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu akan menjadi seorang rasul. Ini kata Waraqah bin Nawfal. Khadijah menjawab, gampang tidak. Buktinya mana adanya? Kayaknya semua orang. Kamu nanti akan diusir dari negerimu. Kamu akan diusir dari Mekah oleh kaum muslimin. Itu buktinya kalau kamu itu adalah seorang rasul. Kalau seandainya saya panjang kata Waraqah bin Nawfal, saya akan berdiri pada lini pertama membela dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Waraqah bin Nawfal tinggal dunia. Rupanya apa? Yang diramalkan oleh Waraqah bin Nawfal itu betul-betul terjadi. Rasulullah diusir dari kampungnya. Rasulullah diusir dari Mekah al-Mukarramah. Makanya Rasulullah pernah menawarnya kata Rasul. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Apa kata Rasul? Ya Makkah, wallahi innaka la ahabba biladullah ilayya. Wahai Makkah, demi Allah kata Rasulullah, saya bersumpah kota yang paling saya cintai itu adalah kamu. Ya, makanya Nabi Muhammad naik lebih luar. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ada 2 kali beliau hijrah ke Habasyah. Yang Habasyah apa? Apa Habasyah? Udah dengar udah Habasyah. Ditanya, Nabi hijrah. Habasyah. Ditanya Habasyah apa? Habasyah itu di Ethiopia. Nabi hijrah dari Asia menuju Afrika, kan jauh sekali. Kita kalau perjalanan dari Jeddah menuju Ethiopia itu ya pesawat 1 jam setengah. Jadi kalau dari Mekah itu, dari Mekah menuju jalan kaki itu berapa jam? Sekarang coba kita kira-kira, kita berangkat dari sini 1 jam setengah dengan pesawat, pesawat. Begitulah Rasulullah SAW hijrah pertama sekali dengan sahabatnya jalan kaki. Bukan sekali, hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah 2 kali. Makanya melalui Laut Merahnya kayak Laut Merah ya, baru bisa sampai ke Habasyah. Yang pertama, kenapa hijrah itu? Nagro Habasyah Ethiopia adalah nagro kaya. Yang pertama, yang kedua, rajanya itu raja sangat baik sekali rajanya. Walaupun dulu raja yang keturunan kakek dia itu, dialah yang mengirim gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, Raja Najasyi. Mereka Najasyi semua. Najasyi seperti Fir'aun turunan. Makanya Raja Najasyi lah yang mengirim gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah itu bukan dari Yaman. Di Yaman tidak ada gajah.
tetapi karena mereka kufur kepada kata Allah, mereka tidak mengenal kata Allah Subhanahu wa taala, yang miskinkan mereka. Sekarang apapun yang dilakukan oleh negara-negara lain, yang dilakukan oleh negara-negara lain PBB untuk masuk makanan, sama saja. Kalau sudah saya katakan kun fayakun, kalau sudah saya azab mereka, tidak ada yang bisa berubah azab kata Allah Subhanahu wa taala kecuali saya sendiri kata Allah. Maka caranya bagaimana? Bertakwa kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Yang tidak baik-baik, minum tentu damai. Yang bir bebas mereka minum bir, bebas mereka. Yang berbeda tempat mereka nama mereka. Jadi katanya orang Mataram yang masyarakat. Tetapi ketika pada Raja Najasyi itu, Raja Najasyi itu bisa aja bersara. Ya, tapi sekarang tidak ada yang bisa bersara. Kenapa? Karena ulun jenuh. Jangankan Ethiopia, ya, Ethiopia, Qatar, Yaman, Dubai, Abu Dhabi, mereka semua malas untuk bahasa Arab itu sampai nomor berapa? Nomor 3. Ini bahasa Arab. Yang ada di tengah bahasa Arab bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu. Yang tadi orang Qatar tengah bahasa Arab bahasa Inggris itu. Tapi lu mau pakai bentar ini tidak. Tapi nama yang tiga. Lu bukan baik. Awak kau bukan Arab, urung Arab kamu pun aja di. Kan bukan Arab kamu. Kami bangga berbahasa Arab. Kami bangga berbicara bahasa Arab. Kenapa aku mampu minum Arabi? Aku patut tinggal bahasa Arab. Awak tu urung Arab. Tidak benar, hanya menjadi masalah. Ya. Makanya dulu Raja Najasyi itu bisa bahasa Arab, itu benar. Tapi namanya orang dia boleh bahasa Arab, kita tadi cuma jadi makanya dulu Raja kan bicara katanya, tidak kira dong, makanya karena mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang berbawahnya filmnya ganti di Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu hijrah Rasulullah SAW yang kedua ke Habasyah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Rasulullah SAW walaupun meninggalkan kota Mekah, Rasulullah mengatakan saya cinta sekali kepada kota Mekah. Apapun yang terjadi, saya diusir dari kota Mekah. Saya cinta sekali kepada Mekah. Yang akhirnya ketika itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita belum sampai ke intinya nih. Intinya sebenarnya dua, yang berbeda. Jadi tadi saya terinspirasi waktu kali tadi membaca ayat ini. Ya kali membaca ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ini 5 ini sudah kuat ini semua. Kalau ada 5 cukup jerohnya. Tapi dari 5 ini kita ambil 2 saja. Itu artinya rincian dari 5. 5 ini kalau kita rincikan banyak sekali. Dari 5 ini kita ambil sedikit saja. Rasulullah SAW. Itu kita ambil yang terakhir, sirajan munira. Rasulullah SAW itu diutus pertama sekali ke dunia ini untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini ya, akhlak. Makanya manusia itu punya 2 kekuatan. Ada kekuatan batin, ada kekuatan akalnya. Akalnya untuk berpikir. Ya. Ini juga untuk berpikir juga. Ini untuk berpikir dan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak bisa mengenal Allah. Cuma ini sebagai sarana saja untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah itu menggunakan ini. Makanya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk ini sebenarnya. Orang Quraisy itu hebat semua. Abu Bakar orang sangat hebat. Umar bin Khattab hebat. Abu Jahal hebat. Abu Lahab hebat. Abu Jahal dari apa? Ya Abu Lahab menuntut dari Abu Lahab. Turun kaya. Kemudian seorang pedagang hebat ini. Rasulullah pernah ilmu dagang orang Quraisy hebat. Ketahanan tubuhnya juga hebat. Semua hebat. Akalnya juga hebat. Kaum Samud yang kita Quraisy, kaum Samud kecerdasan yang luar biasa. Kaum Ad dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kekuatan kehebatan mereka? Tetapi semuanya dihancurkan oleh Allah karena akhlak. Nah, makanya di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Ada seorang ulama, namanya Abdullah Al-Mubarak. Apa kata Abdullah Al-Mubarak? Saya belajar akhlak 30 tahun. Saya jadi akhlak
Sudan itu ada halakah yang masjid, dengan masjid. Nah halakah yang dibuat oleh orang Yaman. Nah halakah sampai kamu pindah halakah, kamu anak apa yang kamu pun. Jadi kita itu depannya. Nah tapi itulah kita depannya segini. Jadi judulnya apa? Ada pun ta'alimin. Setengah daripada ini, setengah ini. Judulnya adab seorang penuntut ilmu. Jadi kata beliau, sebelum kita menuntut ilmu kita belajar akhlak. Iya. Tapi katanya Pak Mendur kan ngobrol dan apa yang dia Tuhan mau kita pindah apa yang dia artinya apa? Belajar akhlak, belajar akhlak. Lu bukan itu kayaknya kuadronya anak-anak itu lah yang berapa awal heboh itu akhlak. 30 tahun ilmu mudah sekali kalau sudah berjalan. Maka ilmu dia jadi cuma 20 tahun saja. Maka ketika itu lahirlah ulama-ulama yang berakhlak, akhlak mulia. Gaya ulama ada 3 hal tadi yang lain. Kenapa? Karena dia punya akhlak, dia punya adab, dia punya sopan santun. Imam Asy-Syafi'i walaupun berbeda pendapat dengan gurunya Maliki, guru hanya yang mengatakan yang lain orang dia, Rasulullah yang mengatakan hana. Walaupun demikian, Imam Maliki menghargai muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menghargai juga Imam Maliki. Ada yang kenapa boleh boleh katalah di hana. Ibu kan Imam Maliki ada murid lo katalah di hana. Kenapa? Karena mereka punya akhlak. Ya. Sekarang lahirlah ulama-ulama punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Abi kau punya jalan kau anak punya mana orang punya. Ini betul tak betul. Ada dia. Dia benar tak betul. Dia dalam dunia. Dia benar di neraka. Yang apa? Betul. Yang hebat betul. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kata Rasulullah, kamu jangan patuh kepada seorang penuntut ilmu yang punya 3 hal ini kata Rasulullah. 3 ini. Jangan kamu patuh kepada dia. Yang pertama kata Rasulullah, mereka yang menuntut ilmu itu liyatabahu bihi ulama, supaya dia itu dipuji oleh orang lain. Hai itu belum malu. Hai belum malu. Ya jangan belum dia. Hai itu belum malu. Belum malu. Kalau belum pindah kalau belum malu. Kalau ada seperti itu kata Rasulullah, jangan berhubung sama dia kata Rasulullah. Karena apa? Dia itu mungkin neraka kata Rasulullah. Nanti pada hadis yang dikatakan semua ini 3 yang mungkin. Maka kalau orang menuntut ilmu, dia menuntut ilmu untuk supaya orang lain memuji dia. Hai itu ulama, kakek itu ilmu. Tahan ada ulama itu. Satu, maka kata Rasulullah jangan belajar sama dia. Yang kedua, lihat bihi as-sufaha. Dia setelah menuntut ilmu, ibu kamu ibu depan dulu pakai ibu depan. Kan dulunya ada dulu pakai ibu depan. Dia pakai itu bicara ibu depan. Nah, saat turun bodoh ibu depan. Kalau kita orang kita dengan orang bodoh di depan. Maka Rasulullah mengatakan jangan mau dengar orang ini. Ya, jangan dengar orang. Dan ilmunya itu tidak akan pernah berkah kata Rasulullah SAW. 2. Yang ketiga, waliyabta'id an nas. Seorang itu menuntut ilmu tak ke negara mana dia tuntut. Ketika pulang ke rumah dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh penduduk kampung. Maka Rasulullah mengatakan 3 timbul orang ini fitnah di dalam neraka kata Rasulullah SAW. Ini kalau kita teliti, kita telah bukan akhlak anak. Artinya dia tidak menghargai ilmu. Ini orang tidak menghargai ilmu. Makanya Rasulullah SAW di dalam Islam itu kita itu disuruh apa? Pengajaran akhlak itu ada di dalam sholat. Ya. Maka kenapa Rasulullah mengatakan muru auladakum bis shalah. Suruh anak sholat. Untuk apa suruh sholat? Di dalam sholat rumahnya apa? Melatih batin anak-anak, melatih kesabaran anak-anak, mendisiplinkan anak-anak. Kalau hati sudah disiplin, tangan disiplin. Hati sudah disiplin, mata disiplin. Hati sudah baik, mata baik semua baik. Ya, inilah makna pendidikan salah. Maka jika dia nyampe di pendajian, saya akan menjemput gaji bayar. Waktu-waktu untuk bermainnya. Padahal hikmahnya apa? Ketika dia sudah terbiasa dengan salah, batinnya pun sudah lembut batinnya. Yang menyebabkan lembut, mata lembut, hati lembut. Ketika dahulu airnya warna ini tuh warna ini main apa airnya betul. Ya, ibu dalam airnya betul kadang-kadang kena airnya tidak payah dijauhkan.
moralnya, cara untuk mendidik orang anak, cara untuk mendidik akhlak anak tidak ada lain kecuali melalui salat. Maka umum dijunjung sembahyang. Meyu sembahyang aku wajib sembahyang, walaupun anak itu tidak sah. Yang tadi orang kata sembahyang, jadi budak-budak ini kalian sembahyang enggak? Karena kalian sembahyang, kita sudah bebas. Perintah wajib kepada kita, guru aulad sudah selesai. Kalau seandainya anak kita salah, dia salah, terus dia salah. Bedanya kita berarti ada cara yang kayak kalau dia yang muda yang jangan khawatir ini kalau dia kita kemana dia khawatir. Dia tidak pernah khawatir kalau anaknya tidak salah, tidak pernah khawatir. Dia khawatir anaknya tidak makan. Ya. Makanya menjadi kadang-kadang di kampung tapi kayak wayang katanya wayang atau dia punya. Makanya kita jangan kadang-kadang ini tapi kita jangan ya punya. Mau malam mau punya. Karena dari yang mereka tapi kita yang mana. Maka balik aja makanya. Ketika kita tanya anak kalau sudah salah. Ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa dengan salah itu. Hatinya sudah terlatih, akhlaknya sudah terlatih. Jadi makanya sebenarnya sumber semuanya itu di sini Pak Ade. Bapak boleh sehebat apapun boleh, lebih hebatnya. Ya. Karena ada seorang mahasiswa S3 di UIN di Medan. Dia membuat apa? Dia ingin mematahkan teori sekarang itu kecerdasan otak itu melebihi segalanya. Dia akan balik kecerdasan hati itu melebihi kecerdasan otak. Dia telepon saya, dia tanya sama saya, ada ayat tentang itu? Oh banyak sekali ayatnya. Yang penting kamu tulis saja. Insya Allah ayatnya namanya itu. Oh ya. Di Al-Quran semua Allah mengatakan kecerdasan hati itu melebihi kecerdasan otak. Ya. Karena begini, lu cerdas dan cerdas hati. Lu digunakan jika orang yang banyak. Kenapa ada punya akhlak moral? Abu Jahal hebat pintar, dia syirik pada Allah. Abu Talib hebat pintar, tapi syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka idenya malu. Mana bukti fisik kalau hati ini hebatnya? Oh, udah sekali lumayan. Ketika kita menerima musibah, oh mati pulang ke menikah, oh mati pulang, ya pawai kapan pulang? Kayaknya, ya Allah, itu namanya ya Allah. Anak kita boleh, ya Allah, boleh. Anak kita, artinya apa? Ini lebih hebat dari mana? Setiap ada masalah kita selalu melakukan hatinya. Oh mati pulang, ini buktinya kalau hati kita lebih cerdas daripada otak kita. Ya bedanya anak kerja. Makanya dari kecil diajarkan anak matematika. Bicara matematika boleh. Umur dijunjung kayak boleh. Les matematika, les fisika, anak boleh. Ilmu berhitung itu apa yang penuh? Anak berkunci. Dia tidak mau tahu anaknya salah atau tidak salah. Dia tidak mau tahu akhlak anaknya bagaimana. Mau tahu dia. Ketika dia sudah dewasa, dia main kepala semua. Ketika menyimpang sedekah kali deh. Nyo nak pentingkan lebih lebih kalau itu gimana naik ke dekat dapat dua bagi kau orang itu apa yang terganggu apa yang penting untuk kita terjadi pada dia kenapa dia memang matematika ketika anak yang kita didik akhlaknya setiap perhitungan itu selalu perhitungan akhlak moral. Nyo terdekat akan dibalas oleh Allah sekian belum lagi nanti dibalas di pada masyarakat dengan ibu terdekat. Dengan motivasi apa? Motivasi hatinya. Bila dia lewat, sebenarnya kalau kita mau besar, mungkin ini sampai satu saja, ada sampai dua. Jadi makanya Rasulullah SAW selama 23 tahun tidak pernah betul-betul di BPK ada, dan pernah betul-betul. Terus kita, yang itu ya, jadi Rasulullah selama 23 tahun itu cuma memperbaiki akhlak dan moral saja. Kenapa orang Arab menyembah patung? Karena tidak punya akhlak dan moral. Ada anaknya, mana? Masa mereka tidak bisa merasa haji Ibrahim awalnya? Kalau Allah menciptakan mereka, ketika mereka butuh sesuatu mereka minta kepada Allah, maka akhlak Allah yang ada. Akhlak dengan sesamanya tidak ada. Punya ilmu sudah diakui, bahkan itu diakui oleh Rasulullah SAW. Makanya akhlak itu susah sekali. Memperbaiki akhlak itu 23 tahun akhlaknya. Maka kadang-kadang suka ramah,
Sekarang kita lihat ada sebuah kitab ini juga kitab ini. Kenapa begitu? Karena kitab ini dikarang oleh dua ulama besar, dua ulama sufi besar, ya, dua ulama tasawuf. Jadi Ibnu Taimiyah, walaupun ada orang benci sama Ibnu Taimiyah. Satu lagi Ibnu Qayyim al-Jauzi. Judulnya apa? Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ini adalah salah satu karangan sufi yang dikarang oleh dua ulama itu. Apa kata dua ulama ini? Hakikatul ibadah, kata beliau. Hakikat ibadah itu kita sholat, kita bayar zakat, kita nyodai haji, kita umrah, kita Quran. Hakikatnya apa? Hakikatnya rabbul qalbi, hati dengannya. Makanya menyuruh hati dengar berarti salatnya itu sudah beres, mati beres. Nyanya kita ibadah. Artinya apa? Tidak sia-sia dia beribadah selama ini. Hatinya sudah tenang. Tidur tenang, hati tidur. Dia bermuamalah tenang, tenang. Anda enggak betul. Ya. Tetapi waktu ketika mulutnya itu mendapat kedua, hati yang tenang dengki kedua, kemudian kedua, macam-macam. Kalau mati, kubur mati, hati artinya apa? Hatinya belum tenang. Kalau hatinya belum tenang, berarti ibadahnya sia-sia saja. Lupa semayangnya, lupa berpikir, dia berpikir tapi dia berdekat upat, dia cimaki, berdenah, berkadar mati, baju halu, dan tapi sia-sia saja. Artinya apa? Semuanya kembali. Jadi mereka mengatakan itu apa namanya hakikatul ibadah. Makanya kenapa mereka ngomong seperti itu? Kalau hati sudah baik, semua baik. Makanya di dalam ketika kepada masyarakat dalam sebuah hadis, awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama sekali diperiksa itu salat. Sekarang kita lihat kenapa mesti salat dulu, kenapa tidak yang lain? Ketika salatnya sudah beres, ya, salat itu apa? Untuk menenangkan jiwa. Makanya kita ini itu apa salat itu tenang terus. Ketika jiwa tenang, raja tenang, hati tenang, yuk jangan tenang sebagai orang itu ada kok raja tenang. Menyuruh raja tenang, mata tenang, hanya kena hati itu. Kalau hati sudah tenang, mulut sudah tenang, tidak hanya ngomong orang. Kalau hati sudah tenang, mulut juga sudah tenang, tidak makan haram, tidak ambil punya orang lain. Anak korupsi ada kok, tetapi kebalikannya. Kalau dia masih korupsi, berarti apa? Hatinya belum beres. Kalau hati belum beres, berarti salat belum beres. Kalau salat belum beres, berarti apa itu? Dia belum khusyuk dalam tempat ibadah salat. Ya. Makanya salat itu yang diperiksa. Kalau salat itu sudah beres, hati beres, tangan beres, semua beres. Maka menyuruh beres, yang bermasalah semuanya. Hatinya tidak beres. Menyuruh hati dulu, jarang kunci, buka mata kunci, mati dulu. Maka menyuruh daun galan mati dulu, berarti itu hati sudah dulu. Menyuruh hati sudah dulu berarti yang menyembuhkan hati itu tidak benar. Ibadah yang dalam bahasa tidak. Salah satunya apa? Ibadah salat dia yang tidak benar. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup tadi. Ini dalam waktu ini. Apa itu? Dia dalam waktu. Ya, betul. Yang kedua dari 5 tadi. Ini beda. Awalnya cukup lebih katanya tempo. Ya. Cukup materi ya, jadi yang kedua, Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun itu dia tak lu dan waktu cuma berapa menit ini. Al-Quran dan hadis itu saja dua. Jadi yang pertama itu memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana caranya? Melalui Al-Quran dan hadis. Makanya ketika Rasulullah SAW mau menikah dunia, apa kata Rasulullah? Tafikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Berpeganglah pada Al-Quran. Sekarang ironisnya apa? Artinya kita ini Al-Quran punya kita, tapi yang kajinya orang lain. Di Australia itu ada kajian yang pertengahan. Di Australia, belum ada Pak di Australia. Apa kajian yang pertengahan? Jadi yang ajar mereka, yang kajian itu mereka. Nanti di situ ada kajian yang pertengahan, ada bahasa Arab, ada tafsir, ada kajian yang pertengahan. Yang mau kajian Al-Quran juga mereka. Mereka itu Al-Quran sebagai bahan kajian. Padahal apa namanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apa jawab Aisyah? Akhlaknya, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Sahabat tadi bertanya lagi kepada Aisyah, apa hubungannya Al-Quran dengan akhlak Rasul?
bulu dan percaturan. Kurang kadang-kadang makanya. Pendir orang pengetahuan. Banyak ini diri bahwa dia kadang-kadang keluarga meninggal ini belum pernah. Enggak iya sih, nyapi kadang-kadang apa jadi. Yang dari baca Allah ini baca, baca anjir baca. Atau pakai kunci Ramadan. Pakai kalau kunci Ramadan, bincang pelan. Kebun dan harus. Abisnya ada malam apa. Jadi Al-Quran itu setahun sekali dibuka. Jadi artinya apa? Kalau kita ini mustahil kalau ini mengetahui akhlak Rasulullah kita tidak baca Al-Quran mustahil. Dan mustahil kita mengetahui akhlak Rasulullah SAW tidak memahami Al-Quran itu sendiri mustahil. Makanya kita kalau ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah, pahamilah Al-Quran itu. Ketika kita sudah memahami Al-Quran itu, kita akan tahu siapa itu Rasulullah SAW. Sekarang kita akan ini bukti. Ketika Ja'far bin Abi Thalib, ketika kaum muslimin mereka itu diusir dari kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Mereka semua kan dari ke Habasyah. Ketika dari ke Habasyah ketemu dengan raja Nasrani namanya Najasyi. Apa kata Najasyi? Kenapa lari kemari? Ada apa di kota kalian? Dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wahai raja yang adil, walaupun dia raja Nasrani di beragama Kristen. Wahai raja yang adil, telah tadi tidak banyak tadi. Wahai raja yang adil, dulu kami tinggal bersama kakek-kakek kami menyembah patung, menyembah berhala, kami saling membunuh satu sama lainnya, kami menzalimi satu sama lainnya. Tiba-tiba lahirlah seorang anak muda, akhlaknya baik sekali, mengajak kami untuk menyembah Allah. Didengar oleh raja Najasyi, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah menyembah Allah, tetapi ada sebagian kelompok yang tidak senang kepada kami. Kami diusir dari situ. Dia diam saja. Ajaran apa itu ditanya oleh Najasyi? Ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang baik dan dia membawa Al-Qur'an kepada. Apa kata Najasyi? Mana buktinya? Coba kamu bacakan di depan saya. Betul apa yang dibaca? Yang dibaca adalah surah Maryam. Kaf ha ya orang Arab itu suka memendek-pendekkan kalimat. Contoh lagi ini. Dan seterusnya DST-nya dan lain-lain DLL. Orang Arab nanti, orang nanti. Kaf ha ya ain sad. Di dalam tafsiran ini ada dua tafsiran. Ya, dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan ini ismun min asma'illah. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu nama Allah? Makanya Najasyi tahu betul apa makna kaf, ha, ya, insan. Kaf itu karim wa kabir. Artinya Allah itu mulia sekali. Ya, kaf, ha itu ada pemerintah. Makanya benar-benar dari sini. Akhirnya itu Islam. Dia benar-benar juga kaf, ha, ya itu apa? Ya itu rahim. Allah itu Maha Pengasih. Musyrik apapun kamu, kalau kamu bertobat kepada Allah akan saya terima tobat. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu maknanya Allah tahu apa yang sudah kau lakukan. Ya, saat pasati apa yang dikatakan oleh Allah itu semuanya benar. Ya, itu tafsir Ibnu Abbas. Maka ketika itu mendapatlah raja Najasyi. Ketika itu dia mengumumkan kalau dia itu masuk Islam gara-gara mendengar ayat itu. Katanya begitu kalau ada bahaya insan. Apakah ada yang firman ayat tapi itu baru ayat itu sudah mesti. Ini ayat yang tidak muncul dan mendengar itu. Umar bin Khattab padahal pertama sekali dia mendengar Al-Quran. Dia ingin membunuh adiknya. Adiknya membaca surah apa? Toha yang doa. Bahkan dia nana citoha Al-Quran. Kau nanti doa baca katanya hati buat nih, boleh bedanya hati. Yang penting nana Al-Quran. Saya Al-Quran cuma dibunuh. Jadi makanya nana ciurut nana Al-Quran. Ada yang jawab dulu bedanya. Pak nana Al-Quran. Tarbihim. Lu pengadut penggunaan lengkap apa? Yang lengkap ini tarbihim bijaratin min sijil. Tapi yang uji. Lu tanya, dalam nama Quran ini mana yang penting tarbihim nama Quran itu. Kan ada buku yang tarbihim itu burung ababil
Ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun. Apa kata Nabi Musa? Saya takut dengan Fir'aun, dia akan membunuh saya. Saya takut dengan Fir'aun, dia akan membesarkan saya. Saya takut dengan Fir'aun, dia punya 7.000 penyihir. Saya takut dengan Fir'aun karena akan mengkalahkan saya. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Kirimlah saudara saya bersama saya. Ketika dikirim, apa katanya? Saya kami takut juga ya Allah berdua. Apa kata Allah? Wala taniya fi dzikri. Taniya itu apa? Jangan lupa kalian berzikir kepadaku. Ketika kalian berzikir kepadaku, terus akan aku tolong kalian kata Allah. Lu bedanya pada ayatnya taniya bukan taniya. Taniya. Padahal Allah mengatakan wala taniya, jangan lupa. Jadi taniya itu lupa. Pada penggunaan taniya lupa tapi lupa. Yang doanya nananya doakan lupa. Dari umur dah lupa tapi. Seperti kalau jumlah dulu kan lumayan lupa anak-anak tabunan tania uang punya jadi makanya kadang-kadang ini kadang boleh makanya nanti kalau uji pun nandro naruh hamia dua alu hai belum nantikan dengan nandro lu dah jadi nandro naruh hamia habis lu bukan namanya saya buka Al-Quran bahasanya anak beliau dijelaskan kata diroh lagi selama itu tidak pernah ini dikatakan mungkin dia sudah tahu adanya perubahan-perubahan anak begini karena jadi namanya cepat api yang menyala-nyala yang tidak pernah putus dan menerangkan kompak dari ibu sekalian yang dilakukan maka tidak ada cara lain kalau kita ingin mengenal Rasulullah SAW kita tidak Al-Quran perbaikilah akhlak yang akhlak makanya maulidnya kan juga perbaikan diri jadi makanya umum aja katanya ketika maulid ada perbaikan diri orang maulid dari kamu kan tinggal bicara apa yang tinggal untuk perbaikan diri tinggal perbaikan diri dia berdepan makanya ketika saya jalan sama orang Arab tidak nyari orang Arab aneh tak wajah maulid apa bego bukan apa maulid lu bukan ahli lu hari dia aja maulid hebulun tapi juga kayak bukan hebulun yo dia aja hana banyak kalau lagi kayak aja itu memang itu jadi artinya makanya yang nggak pernah susah ketika dipindahkan waktu yang boleh dengan itu pernah menjadi kayak waktunya pun macam maka dipindah pindah belum boleh banyak tapi punya kampung lain dipindah Pulau Jawa mulai selain Aceh di Pulau lain pindah 20 maka ulah gimana juga mobil dari tanggal 20 itu cara bukan kaki udah bersama-sama dengan Pulau Aceh Pulau Aceh malah mobil saya juga jadi kopi cuci lebih cuci nak boleh keren bukan beri kita beri apa masalah orang maka juga mencegah moniti konkretnya makanya dalam jangka waktu yang panjang ini dalam jangka waktu 3 bulan ini gunakanlah waktu ini untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW terutama seperti tadi menyantuni anak-anak yang kalian ini makanya ketika belum boleh anak yakinnya bati saya berarti harus yakin belum boleh itu benar yakin ya harus tenang ada itu yang bukan boleh belajar lebih ada yakin maka Nabi Muhammad SAW kaya yakin dari yakin walaupun di dalam beberapa kitab itu ada beberapa apa namanya yang mengatakan ada di dalam Indonesia sirah Nabawiyah ada yang mengatakan Nabi lahir ayahnya tidak ada lagi dalam riwayat yang mengatakan Nabi lahir ketika itu umurnya 3 bulan baru menikah ayahnya Abdullah umur 25 tahun ini dua-duanya ada jadi kalau Nabi lahir tidak ada ayahnya tidak Nabi lahir ada ayahnya ketika umur 3 bulan Abdullah meninggal dunia itu pun ada beberapa apa namanya tafsiran ada yang mengatakan perjalanan ke Syam ada yang mengatakan perjalanan ke Madinah ya ada itu yang baik kalau kita hormatilah pendapat orang lain ini namanya menghormati ilmu namanya seorang itu bisa menghormati ilmu orang lain karena apa? Karena ada akhlak yang ada maka permohonan ada kalau istilah kita nyanyi ada permohonan sawah ya jadi belajarlah akhlak untuk apa belajar akhlak supaya kita bisa menghormati orang lain supaya kita menjadi orang ilmuwan yang punya akhlak bukan ilmuwan yang tidak punya akhlak kalau ilmuwan yang punya akhlak dia selalu menghormati pendapat orang lain yang berdua asal dari yang berdua jilid ya ini ya banyak sih 2 menit contohnya apa
ketika mereka mau sholat tidak ketemu air, yang dibaca anak. Oh iya, kita tayamum. Akhirnya dua-dua tayamum. Ketika mereka selesai sholat, rupanya ada air. Ya kamu ketahui? Ya, karena apa kata orang yang pertama? Kita harus ulang salat kita karena salat tadi tidak sah. Ya. Kata yang kedua, anak lo ulang ini. Yang kali banyak. Anak lo ulang. Ya. Dan itu otoriter pun harus ulang. Tidak mau saya ulang. Anak tak. Yang tak dulu. Ketika itu satu ulang salat, satu tidak ulang lagi. Karena apa? Dia sudah tayamum. Nanti kita ketemu dengan Rasulullah. Ketika itu dua-dua mereka ketemu dengan Rasulullah SAW. Ketika ketemu dengan Rasulullah, apa kata pemuda yang pertama? Ya Rasulullah, ini si fulan ini, dia tadi sholat dengan tayamumnya, ketika ketemu airnya tidak salah lagi. Sambil tersenyum, apa kata Rasulullah? Wa huwa ala sunnati, dia sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yang kedua kayo. Kita ini biasanya begini, yang sunnah, yang tak sunnah, ada kawinan. Yang sunnah, yang bid'ah. Yang sunnah, yang beda. Kamu berjalan atas sunnah. Yang kedua kayo, kamu ini, kamu. Menyambut kita Rasulullah, kamu dapat dua pahala. Ya, kata Rasulullah, dengan sangat bijak sekali Rasulullah mengatakan, kamu atas sunnahku, kamu ini sudah salat lagi sekali lagi, kamu dapat dua pahala. Kata Rasulullah. Hana ya bukan kamu berdasarkan sunnahku, kamu dapat dua pahala. Kenapa dua pahala? Ketika tidak ada ayat kamu salat, ketika ada ayat kamu benar lagi salatnya pahala dua. Pada suatu hari, Umar bin Khattab juga demikian. Ketika di masjid, dia memberikan ada orang bacaan itu naik baca. Lagi orang baca, alaikum waladdallin. Atau dibaca alaikum waladdallin. Umat panjang ini dua bilang. Padahal kan ini kan ada bacaan-bacaan ini. Akhirnya dia pegang kipe Pak. Mari kita datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dia bawa pemuda ini ke depan Rasulullah, Rasulullah sambil tersenyum. Kenapa? Kenapa kau bawa pemuda ini begini? Dia bacaannya sudah salah ya Rasul. Kami lagi bacaannya. Rasulullah dia coba baca. Dibaca oleh pemuda ini. Ketika dia baca, contohnya kalimat alaikum waladdallin. Ya, kamu sudah benar bacaannya. Umat kamu benar pasti ada dengar, pasti benar. Sekarang umat coba baca Umar. Belum benar. Coba baca. Dibaca oleh Umar. Kamu juga benar kata Rasul. Tuhan kau benar kalian. Kamu benar. Inilah kira-kiranya. Pegang kamu. Bedanya mana? Ada kau manduk dari Tuhan. Tidak kita menduknya. Jangan benar juga mau. Yang dapat surga nggak boleh. Yang dapat neraka. Nah demikian. Jadi artinya apa? Makanya di Sudan itu ada masjid namanya Masjid Al-Khalafah. Saya pernah tanya apa ini Masjid Al-Khalafah? Ini orangnya mana masjid ini? Rupanya uniknya di masjid itu, setiap baca Fatihah selalu dibilang 3 kali dengan bacaan yang berbeda. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, 'alaihim waladdallin. Ada bacaan. Yang menyebut baca di Aceh dan Aceh, preferensi kalau itu ada ini. Kenapa kau ada ini? Yang aku juga ini, juga itu dia. Dan yang bukan kabinet ini. Makanya di masjid itu masjid orang yang mati. Yang jadi imam itu dan berurutan. Dia supaya ini baca ini nasirat itu adalah bani atrah dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu yang membaca ini nasiratal mustaqim sampai sekarang ada bacaan ini nasiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rupanya imam itu dia baca semuanya. Punya Bani Atrah dia baca, punya orang Sungai dia baca alaihim siratal pakai baca dari gurunya pakai baca dari mana kamu banyak. Mana kau baru? Tadanya baca mana ini kan ya. Saya rasa sudah jam 10 lewat 15 tapi orang dulu mengambil yang kayak itu jadi artinya mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat ya bukan
Jadi untuk memberikan keberkahan acara kita ini supaya diberikan kita bisa dengan acara ini bisa menjadi maklumat kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan kita walaupun tidak sanggup mengikuti semua akhlak mereka, namun ini akhlak selama jiwa mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.